Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Kali ini tema yang akan kita bahas yaitu sumbangan sosial keagamaan dapat mengurangi pajak. Nah, itu jadi pertanyaan nih. Sebenarnya kalau misalkan kita memberi sumbangan, ternyata bisa dikurangi pajaknya. Nah, itu bagaimana? Kita di sini sudah kehadiran dua narasumber dari Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia atau YASKI. Untuk itu sebelum kita bahas bersama bagaimana proses atau persyaratannya seperti apa, untuk itu saya beri kesempatan yang pertama kepada Bapak Hence Bulu untuk memperkenalkan diri menyapa Tribuners. Silakan. Ya, selamat siang Tribuners sekalian. Ya, saya Hence Bulu, saya Sekretaris Umum Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia. Oke. Ya. Kemudian di sini juga ada Ibu Heni Dondokambe. Silakan Bu. Ya. Selamat siang Tribuners. Nama saya Heni Esther Dondokambe. Oke. Nah, mungkin yang pertama pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih YASKI itu, apa yayasan ini, dan kemudian sejak kapan terbentuknya? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi begini, YASKI itu singkatan dari Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia. Kami terbentuk pada tahun 2018 dan lembaga kami ini sudah disahkan pemerintah melalui surat keputusan dari Dirjen Bimas Kristen pertama, karena ini menyangkut keagamaan Kristen, dan Dirjen Pajak serta Menteri Keuangan. Ya, Dirjen Pajak waktu itu kita di Peraturan Dirjen Pajak nomor 18 tahun 2018. Di situ ditetapkan badan-badan setiap lembaga yang berhak menerima dan menguasai sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setiap wajib pajak badan maupun perusahaan. Dan dasar kami juga adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2010 yang berbunyi adalah zakat setiap sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setiap wajib pajak baik perusahaan maupun badan, dan yang dibayarkan melalui lembaga setiap badan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah YASKI atau Yayasan Sumbangan Kristen Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Kalau untuk YASKI sendiri ini pusatnya di Jakarta, Pak. Ya. Tapi adakah kepengurusannya di Manado atau di berbagai daerah? Misalkan kalau misalkan ada pengusaha atau perusahaan yang mau menyumbangkan, misalkan mau di Manado atau dipusatkan di Jakarta semuanya. Jadi gini, pemerintah hanya menetapkan satu lembaga. Ini kita bukan ormas. Kalau ormas kan ada cabang di setiap daerah, kan kita satu. Tapi biasanya kita membentuk namanya fund manager di setiap daerah kalau mereka yang mau. Jadi supaya kita bisa menjangkau pengusaha-pengusaha baik di pusat maupun daerah. Dan tentunya yang berhak mengeluarkan sertifikat itu hanya dari pusat. Mereka hanya menyampaikan informasi seputaran dengan YASKI bagaimana tata cara untuk pengusaha bisa dapat manfaat untuk mengurangkan sumbangan dia sebagai bukti untuk bisa dideduktibelkan atau dikurangkan dari pajak dia. Kira-kira gitu. Berarti kalau untuk dari manfaat yang bisa didapat oleh buat gereja ataupun penyumbang itu seperti apa, Pak, kalau dengan YASKI ini? Jadi begini, gereja itu bukan objek pajak, tetapi yang memberikan sumbangan itu adalah objek pajak. Nah, setiap pengusaha atau perusahaan atau orang yang ber-NPWP lah ya, yang memberikan donasi kepada gereja, yayasan dan sebagainya untuk kalangan umat Kristen, itu tentunya kena pajak toh. Sumbangan dia itu kalau dia tidak melalui YASKI, dia akan kena pajak. Tetapi ketika dia mendapatkan sertifikat dari YASKI, bekerja sama dengan YASKI, maka sumbangan dia dapat mengurangi pajak dia. Gitu kan. Jadi yang dia berikan kepada gereja atau lembaga keagamaan Kristen itu dapat memotong dari pajak dia, mengurangi lah. Selama ini orang memberikan tetapi dia tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi sebetulnya kalau dihitungannya itu jadi penghasilan. Kalau dia sumbang, itu sumbangan dia jadi faktor penambah penghasilan. Otomatis kalau penghasilan bertambah, ya pajak dia akan bertambah. Tetapi kalau dia pakai sertifikat YASKI, maka yang disumbangkan dia itu akan mengurangi daripada penghasilan dia. Otomatis pajaknya dia akan lebih kecil. Kira-kira begitu. Dan bagi gereja itu sangat bermanfaat. Karena apa?
orang akan semakin banyak memberikan kepada gereja toh, karena ada Jadi fit and- mendorong ya ya, untuk agar supaya kegiatan untuk memberi sumbangan ke gereja lebih meningkat betul. tentunya. Gereja akan dapat manfaat, sumbangan akan lebih besar, kira-kira begitu. Ya. Nah, Ibu Heni, kalau misalkan untuk tata caranya itu seperti apa, Bu? Sebetulnya tata caranya itu bisa dipakai dengan cara melihat dari laporan keuangan. Apabila itu perusahaan, berarti harus dilihat dari laporan keuangan rugi laba. Posisinya apa? Posisinya penghasilan brutonya berapa? Karena itu kan diambil dari penghasilan bruto. Nah, berapa penghasilan brutonya kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Kalau di situ netnya masih besar, kita langsung kurangkan dari penghasilan bruto, gitu. Berapa persen? Biasanya kalau saya harus dilihat, dianalisa dulu. Kira-kira boleh pakai berapa persen? Kalau dari Pak Dirjen, pada waktu itu Dirjennya kami bertemu dengan Pak Dirjen ya tahun berapa, 2000 berapa itu ya, 19 Pak ya, 2018 itu dikasih kesempatan dan dikasih wawasan, dia bilang boleh sampai dengan 20%. Tapi mungkin kita nggak bisa pakai semua. Takutnya kalau pakai semua kan menjadi rugi, bisa jadi. Jadi harus dianalisa apakah bisa dipakai cuma 5% kah atau 10%. Harus dihitung karena harus ada juga bagian yang harus kita kembalikan ke pajak gitu. Nah, Pak Hence, kalau misalkan dari pengurus YASKI ini sendiri itu ada siapa saja, Pak, selain Bapak? Iya, jadi pengurus YASKI kami itu ada Dewan Pembina, ada kita pengurus lah, ada pengawas. Kalau pengurus itu pertama ketua umumnya adalah Pak Dr. Japarlin Marbun. Nah, saya Dr. Hence Bulu sebagai sekretaris. Nah, Ibu Heni merangkap bendahara dan sekaligus direktur operasional karena beliau memang di bidang itulah. Teknisnya Ibu Teknis. Heni Kalau ya. Dewan Pembina salah satu Pak Gomar Gultom, ketua PGI, dia salah satu Dewan Pembina Salah kita. satu. Supaya gereja-gereja juga paham dan dapat manfaat lah. Iya. Berarti kalau untuk pengurusan mengenai pajak yang YASKI kerjasama dengan para penyumbang begitu, ini memang hanya satu-satunya yayasan untuk khusus kegiatan keagamaan Kristen ya di Indonesia, atau ada beberapa seperti itu? Sebetulnya dimulai dari kita dulu, baru kemudian ada beberapa tahun belakangan ada yang bertambah juga, tetapi mereka rata-rata pakai hanya untuk internal mereka saja. Hanya YASKI satu-satunya yang kita terbuka untuk siapa saja, dan kita interdenominasi, siapapun nyumbang kita bantu untuk kasih ke gereja-gereja, tidak melihat dari denominasi manapun. Baik. Nah, Ibu Heni, kalau misalkan untuk dari teknis pelaporan keuangannya itu seperti untuk dalam menggunakan sertifikat YASKI ini seperti apa, Bu? Mungkin mudahnya ya supaya bisa diketahui. Mudahnya kalau untuk ini YASKI ini bisa dipakai oleh perusahaan, bisa juga oleh perorangan. Jadi bentuknya adalah ya tadi saya katakan diambil total misalnya penghasilan bruto 100 juta. Ini kita ambil angka kecil contoh ya 100 juta. Terus biaya-biaya dikurangkan 30 juta cuman, berarti kan ada 70 juta. Dari 70 juta ini kalau dikenakan pajak kita ambil 11%, ya 11%, atau ya 10%, berarti dikurang masih besar 7 juta. Jadi supaya lebih ringan, kita bisa ambil dari 100 juta, kita kasih kurang, misalnya kita ambil 10%. Jadi 10% dari 100 juta, kan ada 10 juta. Jadi 10 juta itu bisa dimasukkan sebagai biaya. Nah, jadi tadi ada 30 juta biaya-biaya administrasi, gaji dan lain-lain, tambah sumbangan ini 10 juta. Jadi 40 juta biayanya. Berarti yang dikenakan pajak tadi 70 juta, ini 60 juta. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi baru dikenakan pajaknya di situ. Jadi save-nya di mana? Save-nya itu penghematannya di mana? Ya biaya yang disumbangkan ke gereja itu, yang 10% itu, itulah yang dimasukkan sebagai biaya. Oke, Bu Heni. Itu kalau misalkan ke perusahaan ya? Ya, perusahaan. Kalau sertifikat YASKI ini apakah dapat dipakai juga untuk perorangan?
Bisa. Kalau perorangan biasanya macam-macam, karena perorangan itu ada yang perorangan sebagai pekerja bebas. Pekerja bebas itu banyak ya, misalnya dia punya usaha banyak. Usahanya banyak, misalnya dia yang lagi ngetren apa ya usahanya, misalnya e-commerce ya, jualan baju atau yang lainnya. Nah, itu seperti UMKM sebetulnya, seperti UMKM. Tapi kalau dia sudah semakin besar, penghasilan di atas 4,8, berarti dia sudah mendapatkan lebih dari 4,8 ya, karena ada aturan khusus di bawah 4,8. Kalau di bawah 4,8 mungkin kita tidak bisa pakai Yaski, karena itu pelaporannya masih, bayar pajaknya masih final 0,5%. Nah, kalau sudah di atas 4,8 kita bisa pakai Yaski. Jadi kalau sudah di atas 4,8 setiap pribadi itu menghitung omset 1 bulan berapa. Biasanya omset 1 bulan berapa, 1 bulan berapa. Kalau sudah 600 juta, 300 juta, atau misalnya sudah 1M 1 bulan ya, berarti 1 tahun kan udah 12 bulan. Jadi itu udah bisa pakai Yaski. Perorangan itu, perorangan. Ada juga yang PT perorangan. Nah, PT perorangan juga bisa pakai Yaski, tapi jika sudah di atas 4,8 M penghasilan 1 tahun. Gitu. Nah, kalau bedanya dengan CSR, Bu, biasanya kan kalau perusahaan begitu ya, ada program begitu CSR. Dengan bedanya dengan kalau sumbangan bekerja sama dengan Yaski atau seperti apa? Oke, kalau CSR itu dia ada undang-undangnya tersendiri. Dan CSR di dalam CSR itu ada peraturannya, tidak boleh lebih dari 5 km kalau mau sumbang. Jadi cuman batasannya 5 km. Kemudian dia harus mengisi beberapa format surat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Yaski boleh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dipakai. Gitu. Tidak terbatas mau dari Papua, Manado, dari manapun boleh gitu pakai Yaski. Nah, kalau kembali ke Pak Hence dulu nih, Pak Hence, kalau misalkan mengenai informasi ini, menurut Pak Hence sendiri, apakah masyarakat luas, khususnya di Indonesia, khususnya untuk kegiatan keagamaan Kristen ya, itu sudah tahu tentang ini atau bagaimana, Pak? Iya, jadi informasi tentang ini memang juga terus terang masih banyak belum tahu, karena keterbatasan sumber kami untuk bisa mempublikasikan. Nah, ini justru kesempatan kita berbicara di Tribun News. Kita berharap ini bisa diinformasikan kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Kalaupun di Sulawesi Utara lebih banyak, ya lebih bagus. Artinya ini perlu banyak disosialisasikan supaya banyak juga baik pengusaha maupun gereja bisa memahami, mengerti tentang ini dan bisa memanfaatkan fasilitas ini. Ini fasilitas yang diberikan oleh negara buat kita Kristen itu bisa mengatur sendiri sumbangannya. Nggak perlu kita minta, sebenarnya kita sudah ada sarana. Itu kan dari pajak, harusnya itu masuk ke negara semua, tapi pemerintah memberikan kesempatan supaya kita bisa ngatur sendiri. Dari pajak itu kita bisa olah sendiri, untuk sebagian dapat dipakai untuk pembangunan atau perkembangan daripada keagamaan Kristen di Indonesia. Oke. Kalau untuk jenis-jenis sumbangan, maksudnya ini umum ya, terbuka untuk umum? Bisa juga. Bisa juga. Bisa. Oke. Mungkin ada contoh-contoh kasus misalkan, atau contoh-contoh beberapa perusahaan atau perorangan yang sudah bekerja sama dengan Yaski, Bu? Boleh diceritakan. Jadi mungkin begini, ada juga yang mereka minta, oh ya saya mau kasih persepuluhan ke gereja. Persepuluhan. Kemudian, oh ya boleh, bisa pakai dengan kita. Jadi terserah apakah, kalau kami fleksibel, jadi apakah mau memang menurut aturan harus ditransfer dulu ke Yaski. Tapi ada beberapa juga yang mereka sudah kirim ke gereja, jadi nanti kita minta kwitansi dari gereja gitu. Nah, ada juga yang begini, saya mau transfer ke Yaski, tapi nanti tolong ditransferkan ke gereja. Ada juga yang begitu. Itu beberapa contoh. Tapi ada juga contoh yang begini, boleh nggak Ibu kalau saya mau sumbang aja ke Yaski?
tidak ke, maksudnya dia Tidak tahu motor di mana. tidak tahu motor di Oh, mana oke. begitu. Karena kan ada beberapa mungkin ya, maksudnya ada beberapa yang mungkin bukan dari Kristen begitu, tapi dia mau sumbang ke Yaski. Saya bilang nggak apa-apa, boleh sumbang. Nah, kebetulan kalau mereka yang mau sumbang ke Yaski, kita ada program kerja kita. Oke. Ada 5 program kerja kita. Yang pertama program Indonesia Prima PIP, itu untuk meningkatkan mempertahankan tingkat kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua program kerja yang kedua adalah PIR, program Indonesia Rohani. Ini untuk membangun dan memperkuat keimanan dan gaya hidup Kristiani di dalam masyarakat. Yang ketiga program kerja Mengasihi. Ini untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai daerah gitu. Kayak kemarin kita kirim ke Medan ya. Medan, Kita ada Jawa Barat, ke Medan, NTT, Jawa Barat, NTT kita ada kirim. Gempa dan gitu. lain sebagainya. Oke, Peduli gempa. Peduli Peduli gempa. Kalau waktu itu kita tahu di sini ada banjir atau waktu itu kan ada apa sih, banjir bandang ya. Iya. Kalau kita tahu itu, kita juga bisa berbagi itu. Nah, kemudian ada yang keempat, kita punya program kerja, program Indonesia Sejahtera. Ini untuk menumbuhkan kemandirian penerima sumbangan. Ya, jadi ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat atau jemaat dalam pelatihan kewirausahaan. Ada itu. Kita kasih kail lah. Ya, kita kasih Oke, kail. jadi di Yaski juga ada program-program Ada itu tadi ya. Jadi program-programnya. kalau misalkan ada orang juga mau memberi sumbangan ke ke Yaskinya. Yaski boleh juga. Boleh juga. Nah, yang terakhir itu PIC, Program Indonesia Cerdas. Ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan dan skill. Jadi kita di situ banyak membantu, memberikan beasiswa anak-anak hamba Tuhan atau masyarakat Kristen yang membutuhkan beasiswa, ya dari situ kita bisa bantu. Kita peduli tentang pendidikan, peduli tentang kesejahteraan masyarakat, kita peduli tentang rohani, pertumbuhan iman daripada masyarakat. Artinya kepedulian kita ada di situ. Itu program itu bicara tentang kepedulian Yaski kepada masyarakat. Iya. Oke. Jadi tadi juga ya Pak Hence sempat bilang ini manfaatnya bukan cuman bagi penyumbang karena bisa merasakan pengurangan itu Iya, tadi, iya. tapi juga bagi Gereja. ada program-program ini ya bagi Iya, gereja gitu. atau yayasan-yayasan keagamaan, Lembaga Iya, lembaga keagamaan keagamaan. Kristen. Nah, kalau misalkan untuk mungkin ada persyaratan khusus atau administratifnya untuk sertifikat ini seperti apa, Bu? Persyaratan khusus sih enggak ada ya, tapi mungkin ada beberapa form yang harus diisi. Kemudian kita juga harus harus diselidiki lah. Misalnya gini, bisa bantu untuk biaya sekolah anak saya misalnya, atau bisa bantu saya sekolah. Nah, saya mesti lihat dulu, nilai rapotnya bagaimana gitu. Kalau misalnya dia emang tidak bisa di-upgrade ya mungkin kita tidak bantu banyak gitu. Tapi kita lihat itu. Kalau dia bagus, kita bisa bantu itu. Oh, ada juga yang seperti Iya. programnya ya. Gitu. Pak Hence, kalau misalkan dari perusahaan atau perorangan yang sudah bekerja sama dengan Yaski sendiri, bagaimana respon mereka? Ya tentunya sangat luar biasa karena kan manfaatnya sangat besar bagi mereka. Selama ini kan perusahaan kan mengandalkan CSR karena itu kan kewajiban toh sesuai dengan undang-undang mereka, undang-undang perseroan terbatas. Tapi tidak serta-merta apa yang mereka lakukan dapat mengurangi daripada penghasilan mereka yang berdampak kepada perpajakan. Tapi kalau Yaski begitu mereka sumbang, kita kasih sertifikat, itu langsung dipakai di SPT tahunan, langsung dikurangkan menjadi biaya tanpa harus ada prosedur-prosedur seperti CSR kan banyak prosedur karena peraturannya beda. CSR itu sangat ribet dan rigid. Wajib mereka, tetapi untuk bisa mendeduktibelkan kepada pajak mereka ya lumayan sulit lah. Kalau kita gampang tinggal kasih aja sertifikat, langsung bikin laporan, pasti diakui. Kira-kira Oke. Luar biasa sekali ini. Berarti kalau misalkan sangat dimudahkan lah ya dengan adanya Yaski ini. Kalau misalkan untuk aktivitas keagamaan Kristen yang menerima sumbangan ini
apakah harus ada persyaratannya juga begitu, atau yang sudah bekerja sama dengan Yaski, atau seperti apa? Semua pengusaha bisa. Jadi tidak ada persyaratan yang khusus atau bagaimana gitu. Kalau misalnya para pengusaha mau mau dengar lebih lanjut misalnya, ya biasa kami ada mengumpulkan misalnya 5 atau 10 orang para pengusaha. Kemudian kami infokan mengenai Yaski dan mereka mau, ya kemudian paling pertama saya akan melihat gini. Boleh nggak lihat rekening rugi laba? Maksudnya boleh nggak lihat laporan keuangan rugi laba dan neraca? Kalau mereka kasih itu kan rugi laba, menurut saya sih nggak ada yang rahasia ya, karena itu rugi laba memang itu nanti akan mereka juga harus memberitahu. Biasanya kan mereka ada pelaporannya di koran atau apa ya. Nah saya bilang tolong kasih lihat saya rugi laba aja. Baru saya analisa, kalau oke, baru saya bilang oke nih kamu bisa pakai sekian gitu. Sekian persen kamu bisa pakai gitu. Jadi bisa dikonsultasi juga dulu ya? Ya, bisa dikonsultasikan dulu. Jadi tidak serta-merta kita memberikan begitu aja juga sih sebetulnya. Cuman kita harus dilihat. Tapi ada juga yang begini, saya udah tahu Bu, oke, jadi mau pakai Yaski mau berapa? Saya langsung gitu. Kemudian tapi jangan sampai rugi ya laporan keuangan kalian. Enggak, saya tahu bisa kok. Ya udah kasih ke kita, nanti kita bikinin. Dan dari sisi penerima sumbangan kita nggak milih-milih. Pokoknya bisa juga mereka yang arahkan sendiri, si penyumbang mengarahkan kemana. Kalau misalkan kayak tadi yang nggak tahu mau nyumbang tapi pengen nyumbang gitu, ada diarahkan juga oleh Yaski atau kan kita punya biasanya program. Sih biasanya mereka langsung bilang saya sudah tahu ya gitu. Banyak kan para pengusaha itu sudah punya sasaran untuk diberikan sumbangan. Biasanya di gereja, kami kasih ke gereja ini, kami kasih ke gereja itu, kan ada yang kasih perpuluhan, sumbangan pembangunan, sudah biasa lah, tiap rutin lah. Cuma kan ini dengan adanya Yaski ini kan kita hanya memberikan solusi dan manfaat. Jadi selama ini mereka menyumbang tanpa mereka tahu bahwa ini ada sebetulnya peluang yang mereka bisa manfaatkan untuk dapat pengurangan pajak. Kalau mereka tidak tahu, bahkan ketika mereka declare sumbangan saya ke sini, itu malah jadi penambah penghasilan, otomatis pajak dia bertambah. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah lah. Karena perlu diketahui juga ya, semua sumbangan yang diberikan itu bagi pajak tidak dapat diterima sebagai biaya. Kecuali ada bekerja sama dengan Yaski atau yang lainnya ya gitu, maksudnya kalau dari agama lain gitu. Tapi kalau dengan kita, dengan Yaski, kalau ada ini aman sudah. Oke, mungkin terakhir Bapak Ibu, kalau misalkan mau informasi lebih lanjut bisa dihubungi di mana atau kemana? Boleh. Ya. Kalau untuk informasi lebih lanjut, bertanya tentang hal-hal mengenai Yaski, bisa hubungi saya sendiri di 0812 8386 5144 dengan Hence Bulu. Iya. Dan saya juga boleh di 08122 65 65 652. Oke, baik. Terima kasih Pak Hence, Ibu Heni. Terakhir mungkin ada closing statement lah buat Tribuners yang menyaksikan. Jadi para Tribuners sekalian, kami dari Yaski berharap supaya kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih makmur, dengan memanfaatkan sumbangan keagamaan ini agar banyak yang bisa kita bantu, banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita semua punya kerinduan dengan adanya Yaski ini, kita saling menopang satu sama lain, kita saling membutuhkan baik dari sisi pengusaha maupun gereja, agar supaya kita bisa melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Ibu Heni ada tambahan? Saya berharap kita semua dapat membangun negeri ini dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan kita. Ya, kita percaya bahwa apapun yang kita berikan, pasti Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Jadi mari kita memberi, menabur dengan sukacita, dan biarlah semuanya mendatangkan berkat untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hence, Ibu Heni. Sama-sama. Semoga dari bincang-bincang kita hari ini bisa tersampaikan bagi Tribuners yang di luar sana, juga menggerakkan hati untuk bisa lebih generous untuk menyumbang gitu ya.
Bapak Ibu. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.